kabar warga CLCC? Ya, kita sampai di akhir bulan Mei dan sepanjang bulan Mei ini kita udah belajar tentang berdoa. Ya, banyak hal tentang berdoa dan masih banyak lagi yang perlu kita pelajari. Teman-teman silakan mendalami lagi tentang doa. Tapi kita sampai di minggu terakhir dan di minggu terakhir ini saya berkesempatan untuk kembali menekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang pentingnya berdoa. Makanya kita kembali ke ayat utama kita di 1 Tesalonika 5:17 yaitu tetaplah berdoa. Nah, saya kasih judul hari ini A Way of Life. Mungkin bisa dibantu geser? Belum geser kayaknya. A Way of Life. Oke, Way of Life. Nah, teman-teman menyadari nggak bahwa kita bentar lagi Piala Dunia? Menyadari nggak? Atau mikirnya masih MBG terus? Itu yang menghantui pikiran kita. Bentar lagi Piala Dunia. Oh ya, by the way, selamat buat para pendukung Persib, ya. Selamat buat para pendukung Arsenal yang juara Inggris, ya. Dan selamat buat para pendukung PSG yang semalam baru saja menang. Mengalahkan Arsenal, ya. Mungkin bagi beberapa orang ada agak sedih hari ini, ada agak-agak bete, ya. Tapi intinya kita sekarang masuk, bentar lagi bakal demam bola, teman-teman, ya. Bakal demam bola. Mungkin ada, mungkin kurang terasa karena kita banyak kebawa masalah sama indis ekonomi, gitu kan. Sama masalah-masalah ekonomi. Tapi ntar lagi bola bakal kembali menyerbu ke ruang media sosial kita. Dan siapa tim kesebelasan kesukaan teman-teman? Mungkin ya bentar lagi mau dibela gitu. Mungkin juga bentar lagi bakal lagu-lagu bakal terkenal, lagu-lagu bola. Ya, Syamina Mina. Kan terima kasih ya. Ada yang masih ingat gitu ya. Nah, ada satu cerita yang saya ingat waktu tahun 2002 ketika saya masih kuliah tentang Piala Dunia. Saya ingat beberapa Piala Dunia, tapi beberapa di antaranya juga ada yang lupa. Tapi ini satu yang menarik, yaitu menjelang Piala Dunia banyak orang mulai berdoa. Ya, ada cerita bahwa di tahun 2002 menuju ke perempat final antara Brasil melawan Inggris, seorang pendeta di Inggris itu menuliskan sebuah doa. Ya, namanya Reverend Jeremy Fletcher. Catatan bukan ini mukanya dia, ini muka AI teman-teman ya, supaya nggak ada yang salah. Kayaknya doanya seperti ini, dia bilang gini. Bangkitlah ya Tuhan, dan jangan biarkan Brasil menang atas kami. Buat mereka takut ya Tuhan. Bangkitlah ya Tuhan, angkat tanganmu. Hancurkan kekuatan Ronaldo dan Rivaldo, dan buat Ronaldinho kebingungan. By the way itu nama-nama pemain Brasil. Ya Tuhan, jika tidak ada yang lain, berikan kami goal offside yang meragukan di menit terakhir. Kalau Anda ingat sejarah kisahnya, Inggris tuh sakit hati juga sama gol-gol yang agak aneh-aneh. Ya mereka punya track record, punya gol-gol aneh-aneh itu. Dan mereka minta ini. Mungkin zaman sekarang bilangnya Tuhan tolong supaya VAR-nya mati. Gitu ya. Atau error mendadak. Gitu. Agar dunia tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dan melaluimu kami akan menang atas musuh-musuh kami. Kali ini sampai ke final. Meskipun itu hari Minggu dan tidak ada yang pergi ke gereja. Amin. Dan mungkin kalau teman bisa tebak, dengan doa seperti itu, ya Inggris kalah 2-1 ya, dari Brasil ya. Ya, lu ada orang-orang yang bilang, tuh kan, ya Tuhan memihak Brasil. Karena waktu Brasil menang, semua buka kaos, I belong to Jesus. Ya, saya gitu kan. Mungkin masih ingat, ada berapa yang ingat. Ya dia bilang gitu, nah tapi ya semua menjelang pertandingan sepak bola banyak yang orang mulai berdoa. Saya pikir ada dua momen di mana tidak ada orang ateis di muka bumi ini, yaitu ujian matematika dan pertandingan bola. Ya, semua berdoa, siapapun yang di atas sana, tolong saya gitu ya. Apalagi kalau lagi adu penalti gitu ya. Semua pada berdoa, ya, entah mendoakan musuhnya supaya gagal atau mendoakan pemainnya supaya menang. Nah, kita berdoa dan kita minta, dan boleh gak sih minta supaya tim kita menang? Siapa tahu ada yang pulang masih bertanya gitu, boleh gak sih minta supaya tim kita menang kalau lagi tanding bola? Ya tidak ada yang masalah dengan itu, dan Reverend Jeremy Fletcher ini menulis ini bukan sungguh-sungguhan teman-teman. Ya dia bilang itu sebenarnya hanya sama bercandaan. Tapi saya pikir ini suatu semacam sindiran juga kepada warga Inggris. Kenapa? Karena warga Inggris tuh agamanya tuh bola sebenarnya. Ya, agamanya negara Inggris tuh bola. Bukan Kristen, bukan Katolik, bukan apapun. Bola. Dan mereka rela tinggalkan ibadah hanya demi bola kadang-kadang. Dan kalau kamu lahir di Inggris, saudara lahir di Inggris, begitu saudara lahir, saudara harus pilih. Saudara akan pilih tim yang mana. Ya, dan harus setia sama tim itu sampai mati. Harus setia begitu. Nah jadi itu kadang dan mungkin Jeremy Fletcher agak-agak bersyukur juga ya. Berhasil menang saat itu. Kayaknya seperti itu. Kita berdoa untuk segala macam tujuan kita. Nah, salah gak berdoa minta sesuatu ini? Enggak ada yang salah dengan doa minta ini, minta itu. Tapi biarlah di pertemuan terakhir di minggu ini untuk kita bahas tentang doa, kita kembali melihat
mengapa kita berdoa dan bagaimana kita bisa berdoa. Nah di ayat tadi udah disampaikan, kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Boleh baca bersama-sama lagi dengan saya. Baik ya, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah terjemahan dalam bahasa Inggrisnya soal tetaplah berdoa adalah pray without ceasing. Jangan berhenti berdoa, berdoa dengan terus menerus. Nah apa artinya sebenarnya tetaplah berdoa? Tentu saja saya yakin Bapak Ibu Saudara juga tidak ada yang menganggap bahwa ayat ini mau bilang pokoknya doa terus ya selama 4 jam, 5 jam, 6 jam. Ada beberapa komunitas yang bahkan berdoanya 24 jam terus, mereka doanya sambung menyambung gitu ya. Kenapa? Karena perintahnya untuk tetaplah berdoa, gak boleh berhenti berdoa sama sekali. Saya sih tidak menyarankan Bapak Ibu tetaplah berdoa dengan tutup mata lipat tangan sambil nyetir. Saya pikir itu bukan tindakan bijaksana gitu kan ya. Apa artinya ini? Soal tetaplah berdoa dalam arti kita tuh sebenarnya harus berdoa dengan berulang kali. Ya, terus menerus. Menjadi sesuatu yang normal bagi kehidupan orang percaya. Tetaplah berdoa bukan berarti tanpa henti, dan berarti gak berhenti sama sekali, tapi untuk melakukannya secara teratur terus menerus. Ya, misalkan ya, tetaplah berusaha, itu kan berarti kita berusaha, tapi kan juga ada istirahatnya gitu kan, gak kerja terus seperti itu. Nah ada juga saran yang bagus saya pernah dengar, mau tahu obatnya panjang umur Bapak Ibu, tetaplah bernafas. Kayak gitu. Ya karena jangan sampai kecapean, mau berhenti dulu gitu, nggak bisa, kita mesti terus itu. Nah kita melakukannya, dan Anda bernafas kan juga ada masanya Anda exhale, ya Anda inhale, Anda exhale. Jadi tetaplah berdoa, sekali lagi bukan berarti tanpa berhenti sama sekali, tapi terus menerus berulang kali menjadi kenormalan bagi hidup kita. Nah mengapa kita perlu tetap berdoa? Ya tadi apanya, sekarang why-nya. Mengapa kita tuh perlu berdoa? Nah tetaplah berdoa ini bukan berarti semakin banyak dan panjang doa kita, maka semakin besar peluang doa kita dikabulkan Tuhan. Bukan begitu. Ya. Ada yang berpikir bahwa kalau saya doanya non-stop 12 jam, maka Tuhan akan kabulkan doa saya. Ada yang berpikir, kalau doa saya bagus, saya tuangkan dengan sangat-sangat puitis, berima AB, misalkan seperti itu. Atau saya bikin supaya sesuai banget, saya kutip ayat ini, kutip ayat itu. Maka Tuhan akan dengarkan dan saya akan dikabulkan. Ada juga yang bahkan mengaitkan soal doa itu adalah siapa yang berdoanya. Ya makanya mungkin ada yang bilang, ya kalau soal berdoa ini kasih ke hamba Tuhan. Jangan kita yang berdoa, doa kita tuh gak sakti. Hamba Tuhan sakti. Ya, walaupun saudara pernah dengar kisah ini bahwa ada orang-orang yang bilang suka kasih kesaksian, aduh pengen banget, baru pengen banget duren gitu misalkan. Gak taunya dapat kiriman duren langsung. Ya, rezeki anak soleh gitu kan. Wah Tuhan dengar doa saya. Ya dia pendeta sih gitu kan. Dia baru pengen aja udah dikirimin. Nah kita rakyat biasa. Ya berapa di antara teman-teman mungkin mendengar kesaksian bilang, Tuhan saya tuh berdoa sampai jungkir balik loh buat kesembuhan orang tua saya. Kok gak dikabulin ya? Dia minta durian aja dikasih gitu. Bahkan gak doa lagi, cuma pengen gitu ya. Ya maklumlah saya jauh dari Tuhan, dia deket sama Tuhan. Ya, gitu ya. Kalau kebaktian juga saya duduk paling belakang, dia duduk paling depan misalkan gitu. Ya, Tuhan mengukur doa kita dari duduk di mana kita dalam kebaktian. Apakah seperti itu? Tetaplah berdoa itu, bahwa doa kita itu semua semata-mata tujuannya cuma untuk supaya dikabulkan. Nah saya mau ajak saudara untuk mungkin ingat, ada berapa banyak saudara yang tahu tentang kisahnya Arjuna dan Pasupati. Ini bukan orang namanya Arjuna naik motor di jalan Pasupati teman-teman, itu bukan itu. Warga Bandung kadang suka taunya Pasupati, yang itu gitu. Tapi ada cerita ini di kisah pewayangan. Nah bagi Anda yang gak suka wayang mungkin ini hal baru bagi Anda. Tapi di kisah pewayangan ada kisah tentang satu orang pendekar atau ksatria namanya Arjuna. Dia 5 bersaudara, Pandawa 5. Ya, nama jalan, ya saya tahu. Nama jalan, sini semuanya ada. Saya tinggal di Arjuna loh, gitu ya. Itu 5 bersaudara. Mereka sakti-sakti, mereka mau berperang untuk merebut tahta mereka yang direbut sama saudara-saudara tiri mereka. Nah mereka berperang di tempat yang namanya Mahabharata. Ya, perang Mahabharata. Perang yang besar, brutal pokoknya gitu ya, bunuh-bunuhan dan adu kesaktian. Nah untuk menang, Arjuna ini sebagai salah seorang dari 5 bersaudara itu yang katanya paling cakep, paling jago memanah, dia bersemedi. Dia semedi untuk minta senjata paling sakti kepada para dewa. Dia bersemedi luar biasa, lama menghadapi segala macam godaan, ada
kayak secam roh-roh jahat yang datang menyamar seperti perempuan yang nari-nari depan dia, menggoda dia gitu ya. Tapi dia terus fokus sampai katanya kayangan atau surga itu goyang. Dan karena goyang, dewa turun ke dalam ke bumi lalu memberikan dia Pasupati, sebuah panah yang sangat sakti, tidak mungkin meleset. Sangat cepat dan tidak mungkin meleset. Gitu ya. Dan kalau bagi kita kan itu kan berarti Pastor Surapati teman-teman ya. Enggak, bagi Arjuna enggak. Ini lebih hebat daripada itu gitu. Nah, dan itu kayak masuk ke dalam budaya kita bahwa untuk dapat sesuatu yang luar biasa dari langit, kamu harus menunjukkan upaya yang juga luar biasa. Kamu harus punya suatu keunikan, kehebatan, kesalehan, ketulusan yang sangat tinggi sehingga dan kamu harus lakukan dengan begitu rupa sehingga surga nggak tahan, sehingga surga lalu apa? Mau nggak mau harus kasih kamu segala yang kamu pengen. Itu menyerap dalam diri kita. Dan kadang itu menyerap juga bagaimana cara kita memandang hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa Tuhan hanya mau dengar doa-doa orang yang tekun, serius, baik, saleh gitu ya. Baru Tuhan mau dengarkan. Nah kita mesti waspada menjadikan doa kita menjadi alat untuk mengendalikan sebenarnya. Jangan-jangan lewat doa kita selama ini cara kita berdoa, kita lagi menggunakannya sebagai upaya untuk mengendalikan keadaan. Supaya mengendalikan hasil, bahkan untuk mengendalikan Tuhan. Bahwa kita melakukan ini, Tuhan gak punya cara lain, Tuhan gak bisa enggak, harus kabulkan doa saya. Nah kita lagi anggap doa sebagaimana adanya. Nah tapi juga kalau pikir, tapi kan Alkitab ngajarin gitu kan supaya kita terus berdoa dan tekun berdoa. Saya akan bilang iya. Nah saya akan ajak saudara untuk lihat ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih. Dan dari awal perumpamaan dia sudah menyampaikan apa tujuan dia kasih perumpamaan ini. Nah kadang-kadang kita baca Alkitab Tuhan Yesus kasih perumpamaan tapi dia gak kasih tahu artinya apa. Dia kasih tahu dulu perumpamaannya nanti endingnya baru dijelasin. Nah ini dari awal dia udah jelaskan tujuannya apa. Di Lukas 18 bilang gini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam bahasa Inggrisnya, always to pray and not lose heart. Jangan berhenti berdoa, ya teruslah berdoa, dan jangan tawar hati, jangan kehilangan hatinya, jangan kehilangan semangatnya. Nah, gimana ceritanya? Dia bilang gini. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah ini sebetulnya kontradiksi ya gini. Dia tuh hakim. Zaman itu orang kalau dipilih jadi hakim di kalangan komunitas orang Yahudi, maka seharusnya orang ini tuh orang yang takut akan Tuhan, peduli sama keadilan, peduli sama orang. Ini enggak. Digambarkan bahwa hakim ini seolah-olah kayak heartless. Dia gak peduli sama Tuhan. Dia peduli sama hukum bukan karena dia takut akan Tuhan. Itu karena pekerjaan dia. Dan dia mengerjakan pekerjaan dia. Mungkin ada yang bilang ini objektif ya. Orangnya gak mudah dipengaruhi. Gak peduli orang. Tapi ini heartless. Gak punya hati nurani. Ya, gak punya empati sama sekali. Dia gak peduli sama orang. Yang dia pikirkan cuma dirinya sendiri. Dan di kota itu ada seorang janda. Yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Nah janda pada zaman itu adalah golongan dari 3 golongan masyarakat yang sangat-sangat lemah kondisinya atau posisinya. Orang asing, anak yatim, janda. Ya, orang asing kenapa? Karena gak ada yang kenal sama dia, gak ada yang percaya sama dia, maka gak ada pertolongan buat dia kalau dia kena masalah. Dia tergantung sama belas kasihan warga aslinya. Yang kedua anak yatim gak punya orang tua, gak punya pensupport, gak punya pelindung, gak punya provider. Ya, maka dia akan lemah kondisi. Nah yang ketiga ini janda. Nah kalau saya bilang janda, tolong jangan bayanginnya selebritis yang influencer yang janda, yang kaya raya, ya, yang pamer kekayaan di media sosial. Bukan seperti itu. Janda pada waktu itu biasanya gini, pertama dia udah gak punya suami, dan suami pada saat itu bekerja sebagai provider keluarga, pencari nafkah keluarga, juga pelindung secara fisik buat keluarganya. Benar-benar saudara harus bisa berantem. Harus berani melawan orang jahat pada waktu itu kalau jadi suami. Lalu juga dia kemungkinan besar gak punya anak digambarkannya. Karena gak ada anak yang bisa bantu support kehidupan dia. So ini janda yang sangat lemah posisinya. Dan orang-orang seperti itu dilindungi oleh hukum Taurat. Jadi kitab kita baca 5 kitab Musa itu banyak bicara tentang belalah hak para janda. Belalah hak anak para yatim gitu. Mereka orang yang dilindungi oleh hukum. Ya, bahwa mereka perlu diperhatikan. Saya harap juga itu mungkin moga-moga jadi perhatian kita juga. Gitu ya, bahwa kalau kita jadi orang Kristen tuh kita perlu punya hati untuk orang-orang yang lemah secara posisi dalam masyarakat. Ya, memang itu tanggung jawab pemerintah dong. Ya you know lah ya gitu. Tapi ya itu juga tanggung jawab kita sebenarnya. Sebelum ada pemerintah itu ada buat kita.
Nah, dan orang ini katanya minta sama hakim ini, bela hakku. Karena hakku tuh ada. Dan ada orang-orang yang melanggar hak dia, lawan-lawan dia. Jadi dia lagi memperjuangkan hak dia. Kemudian apa responnya? Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Gak mau, dia gak peduli. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, lumayan sadar diri, dia tahu, ya gue tahu gue gak seperti itu, gue bukan orang baik gitu ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Nah menyusahkan di sini saya baca ada terjemahan aslinya pakai istilah memukul di bawah mata. Atau istilah dipukul lah matanya. Nah, teman-teman kan kalau mata kita bengep biru kan malu ya mau keluar rumah. Jangan kan bengep ya, jerawat aja malu gitu kan. Ya, jerawat di hidung ya, itu paling malu tuh. Syukurnya sekarang ada bintang, ada bulan yang akan menutupinya gitu kan ya. Ya itu khasnya orang zaman sekarang. Ya kita malu gitu. Dan hakimnya, oh dari Pak janda ini nyusahin aku, bikin aku malu. Karena kalau kebayang, saudara lihat pemandangan zaman dulu kalau janda ini datang ke kota atau lewat di jalan-jalan, orang tahu dia mau kemana, ke gedung pengadilan. Dia ketok lagi gedung pengadilannya misalkan seperti itu. Dia datang lagi ke rumah si hakimnya nolak dia terus, begitu terus. Dan semua orang lihat, lama-lama kan orang ini mikir, nih hakim ini emang gak bener gitu. Reputasi dia jatuh. Ya. Baiklah aku membenarkan dia, ya udah deh. Gue kasih dah gitu ya, supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Jangan-jangan suatu hari dia kalap, dia nyerang aku. Nah, kalau ceritanya berakhir di sini, kayaknya happy ending ya lumayan. Ya udahlah, berarti berhasil. Kalau ceritanya berakhir di sini, kita mungkin akan berpikir bahwa Tuhan akan bilang apa berarti maksudnya perumpamaan ini. Jadilah seperti janda itu. Jangan menyerah, gedor terus. Ya, gedor terus sampai kamu dapat. Berdoa sampai sesuatu terjadi, coba terus pokoknya. Jangan menyerah. Yang menarik, lalu Tuhan di akhir perumpamaan yang ngomong gini. Siapa yang dia mau fokuskan? Dia bilang gini, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tiba-tiba dia bukan berfokus sama si janda, dia fokuskan kepada si hakim. Lihat si hakim itu, coba kamu dengar gak omongan dia? Ya. Lalu Tuhan ngomong gini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Tuhan Yesus menggunakan kontras di sini. Dia mengkontraskan, itu hakim tuh kayak gitu tuh. Atas nama keinginan pribadi, akhirnya dia mengabulkan permintaan si janda. Dia cuma mikirin diri dia sendiri aja. Dia jahat, dia kejam. Tapi Tuhan gak kayak gitu. Tuhan gak seperti itu. Tuhan pasti menolong. Tanpa mengulur-ngulur waktu. Waktunya siapa di sini? Waktunya dia, waktunya Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu. Kenapa? Karena Tuhan di atas waktu. Kita kan manusia terbatas dengan ruang dan waktu. Tapi Tuhan itu beyond that, above that, di atas itu. Dia gak tergantung sama waktu. Dia sudah tetapkan bahkan waktunya. Dan pada waktunya dia bertindak, dia pasti bertindak, tidak akan mengulur-ngulur waktu. Ya. Dan dia pasti akan menolong orang-orang yang dibenarkannya. Jadi Tuhan Yesus mau mengontraskan bahwa hakim itu seperti itu, Bapa Surgawi tidak seperti itu. Cuma pertanyaannya gini, katanya, waktu anak manusia nanti datang, adakah dia akan menemukan iman di muka bumi? Amin, Tuhan akan menolong kita benar ya. Tapi pertanyaan gini, perumpamaan ini memang menyuruh orang, atau Tuhan pengen kasih tahu, kamu jangan jemu-jemu berdoa ya. Tapi kenapa alasannya? Bukan soal doa kamu kalau kamu terus lakukan maka akan terjadi. Bukan. Tapi soal kepada siapa kamu percaya waktu kamu berdoa itu. Itu fokusnya. Itu pada akhirnya. Dan Tuhan tekankan Tuhan yang kamu berdoa ini. Itu bukan Tuhan yang jahat. Bukan Tuhan yang kejam. Bukan Tuhan yang gak peduli. Gitu ya. Perintah untuk tetaplah berdoa. Itu adalah cara Tuhan. Untuk apa? Mengajarkan kita tentang kita bergantung dan beriman, percaya kepada dirinya. Apakah saudara mengalami krisis kepercayaan sama Tuhan ketika berdoa? Nah, saya mau cerita pengalaman saya sedikit. Jadi waktu saya kelas 4 SD, saya iri pengen lihat teman saya punya Nintendo. So ini sudah lama banget teman-teman, ketika dinosaurus masih menguasai bumi ini teman-teman ya. Jadi saya pengen banget punya Nintendo. Dan saya main ke rumah teman saya dan mereka main, saya pengen banget. Saya pulang, saya minta sama orang tua saya. Dan orang tua saya bilang, tidak. Tidak. Ya. Lalu saya berdoa.
Setiap malam sebelum tidur, Tuhan Yesus, aku minta Nintendo. Saya berdoa, saya nggak tahu berapa lama saya berdoa. Sampai satu hari saya berkata, sudahlah nggak usah berdoa lagi. Saya menyerah. Ya, saya melupakanlah, mengubur mimpi saya punya Nintendo. Dan waktu berlalu ketika saya naik kelas 6 SD, papi saya menawarkan, kamu mau beli mainan yang kayak kamu pengen dulu itu? Ya singkat cerita saya punya Sega, Mega Drive. Gitu kan ya. Saya nggak minta, tapi saya dapat kayak gitu ya. Saya naik kelas, itu hadiah kenaikan kelas. Tapi memang istilahnya doa saya terjawab, perlu waktu tapi. But di otak saya pada waktu itu ada muncul yang saya simpan, bahkan saya harus akui kadang itu masih datang kadang-kadang kalau saya sedang dalam kondisi lemah. Itu saya mempertanyakan, Tuhan apakah engkau peduli sama permintaanku? Karena ada ayat yang bilang, kehendakku seperti langit dan bumi itulah kehendakku kehendakmu. Ya, itu ya, rencanaku sama rencanamu itu jauh banget. Dan pikiran saya suka mikir gini, kalau rencana saya sama Tuhan itu jauh banget. Dan katanya apa? Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Pernah dengar itu? Kalau gitu percuma punya keinginan, saya bilang. Percuma punya keinginan karena pasti jawabannya enggak. Gitu. Karena beda banget gitu saya bilang. Beda banget kan apa yang rencana saya sama rencana Tuhan beda banget. Dulu saya pernah nanya sama papi saya, papi aku mau minta sesuatu. Cuma aku takut papi bakal bilang enggak. Nah papi saya pinter, dia ngomong gini, tapi kalau kamu gak minta, kamu tidak pernah tahu. Iya juga ya, ya udah papi aku mau minta mainan. Enggak, tuh kan saya bilang, tuh kan udah tahu pasti jawabannya enggak gitu. Dan itu lumayan menghantui saya. Sehingga sekarang kadang-kadang kalau lagi berdoa, saya gini, Tuhan aku pengen ini tapi nanti engkau gak akan kasih juga lah. Udahlah gak usah berdoa. Percaya saja Tuhan berikan yang terbaik. Nah itu dia, itu pembelaan terakhir saya. Tapi satu hari saya dapat semacam pengertian begini. Kamu berdoa seperti itu karena kamu percaya sama yang terbaik. Atau kamu sebenarnya tidak percaya bahwa Tuhan akan berikan yang baik. Kamu ngomong itu karena kamu beriman. Atau kamu cuma sebenarnya takut kecewa sebenarnya. Atau malah gini, mungkinkah karena kamu berpikiran buruk tentang Tuhan. Suatu hari saya lagi berdoa di gereja seperti itu, tiba lagi doa, nangis-nangis karena lagi kecewa sama hidup. Lalu seperti ada yang bicara di hati saya gini, jangan mikir jahat sama Tuhan. Jangan mikir jahat sama Tuhan. Kamu udah mikir jahat sih bahwa Tuhan gak akan kasih, Tuhan gak peduli. Kalau Tuhan kasih, dia akan kasih yang jelek sama kamu, yang kamu gak akan suka. Berapa banyak di sini yang udah mulai berhenti minta jodoh? Ya. Karena katanya nanti takutnya dikasih sama Tuhan, bukannya aku pengen gitu kan ya, bukan aku pengen. Kenapa? Kita takut ini daripada nanti dikasih yang gak kita pengen, jangan berdoa aja deh mendingan gitu. Nah, saya mau dorong Bapak Ibu Saudara kembali. Bukan masalah apa yang kita doakan, tapi siapa yang kita mau percaya ini. Dan ajakan untuk tetaplah berdoa adalah ajakan untuk tetaplah percaya. Ingat siapa Tuhan ini. Yang kita sembah ini. Yang begitu baik. Yang bahkan ini berikan anaknya yang tunggal. Untuk mati bagi kita. Itu ekspresi kebaikan Tuhan yang tertinggi. Yang gak mungkin lagi kita bisa mau tandingin sama apa. Tandingin sama apa. Ya. Saudara mati dan bangkit lagi pun. Tapi kalau jiwa saudara binasa. Di luar Tuhan. Tidak ada gunanya. Itu kita ingat bahwa aku mau percaya sama Tuhan yang baik ini. Oke? Nah, kembali ke ayat yang Rasul Paulus tadi tuliskan, dia bilang gini, dia menulisnya dia bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur. Nah kalau saudara lihat, perhatikan ayat ini tuh kayak diapit, tetaplah berdoa tuh kayak diapit sama dua ayat gitu kan ya. Dan diakhiri dengan titik kan, setiap ayat kasih titik. Nah kalau saudara yang gak bisa hafal ayat, ini ayat yang mudah dihafalkan. Oke, semoga setelah 1 bulan ini kalau tanya, ayat hafalannya apa? Tetaplah berdoa. Nah gitu kan ya, mudah sekali gitu kan ya. Nah kalau kita lihat, saya di beberapa terjemahan, itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Bersukacitalah senantiasa, koma, ada yang nulis, dikomain. Lalu tetaplah berdoa, koma lagi. Mengucap syukurlah, titik, lalu titik, Yesus bagi kamu tuh titik. Seperti Rasul Paulus membungkus perintah tetaplah berdoa ini, diinspirasi oleh Roh Kudus, untuk apa? Supaya digabungkan dengan sebelum dan sesudahnya. Nah kalau saudara baca ayat, saya selalu dorong, kalau kita baca Alkitab, tolong jangan cuma baca satu ayat itu aja. Baca sebelumnya, baca sesudahnya. Baca perikop sebelumnya, perikop sesudahnya. Untuk dapat pengertian lebih penuh. Ya, supaya terhindar dari kesesatan Bapak Ibu. Karena kita ngambil ayat comot begitu aja asal cocok sama kita. Nah ayat ini bukan cuma mau ngomong tetaplah berdoa. Tapi apa sikap kita waktu berdoa muncul di sini.
Ada bersukacitalah dan mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan itu. Lalu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Ada senantiasa, ada tetaplah, ada dalam segala hal. Menunjukkan sesuatu yang terus menerus. Jangan berhenti. Ya, setiap saat dalam keadaan apapun. Dan ini kehendak Tuhan. Ada yang masih bergumul soal apa ya kehendak Tuhan dalam hidupku. Ini kehendak Tuhan, hitam di atas putih. Ya, Tuhan bilang ini kehendakku, kamu sudah lakukan belum? Ya. Untuk apa? Bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Kapan, di mana, bagaimana, segala hal. Segala hal, lakukan itu. Kehendak Tuhan adalah agar kita tetap berdoa dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam Kristus. Karena siapa dia? Pengampunannya, pertolongannya, kehendaknya yang sempurna dalam segala keadaan. Segala keadaan. Saudara, gimana keadaannya sekarang? Ya. Ya. Adakah cita-cita yang gagal? Gitu ya. Adakah harapan-harapan yang mungkin kita kayak pengen kubur? Ada frustrasi, ada kemarahan. Nah, maukah kita? Ayo, coba berdoa sekarang nih. Ucap syukur, bersukacita. Nah, ayat ini sangat ringkas. Tapi sebenarnya ayat ini pernah muncul di tempat lain. Kalau saudara baca Alkitab, ayat ini diulang dengan pola yang mirip-mirip sama Rasul Paulus di Filipi. Coba, ini agak lebih lengkap. Agak lebih kasih penjelasan sama dia. Dia tulis gini, di Filipi 4, ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mirip ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus bilang, ayo bersukacita. Apa dasarnya? Karena apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kamu. Nah, orang yang dalam dirinya sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, hatinya bersukacita. Kenapa? Dosaku diampuni, aku orang berdosa, pengkhianat, pemberontak diangkat jadi anak oleh Tuhan. Hidupku dipelihara, dijamin bukan cuma di kehidupan hari ini, tapi bahkan di kehidupan kekekalan. Kita bersukacita, kita semangat. Ya, pekerjaan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tahu ini tanggung jawab yang Tuhan beri. Dan karena kita bersukacita, maka sukacita karena kasih karunia Tuhan ini meluap keluar dalam bentuk apa? Generosity, mercy, kebaikan, pelayanan, kesungguhan, keseriusan. Sehingga akhirnya apa? Kebaikan hati kita itu dikenal oleh banyak orang. Gitu. Dan kenapa ini penting? Rasul Paulus ingatkan, Tuhan sudah dekat. Ayo jangan males, kayak gitu. Jangan diem, jangan disimpan kasih karunia-Nya, dibagikan. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oh, sounds familiar, right? Gitu kan? Mirip kan? Segala hal, ya yang remeh-remeh, yang receh-receh, kita bilang, Tuhan ini gak penting, engkau gak ngurusin kan soal bayar listrik, engkau kan gak ngurusin soal aku tuh pengen kuliah kemana, ini terlalu kecil, engkau kan skupnya kan Tuhan alam semesta, engkau lebih, saya pernah mikir gitu Bapak Ibu, saya bilang waktu itu saya lagi patah hati, sendiri di kamar kos, ya, patah hati yang parah, gak punya pekerjaan, kondisi terburuk dalam hidup saya, lalu saya telepon papi saya lagi ngobrol sama saya bilang, papi, saya bilang, Tuhan tuh cuma peduli sama gereja bawah tanah di Tiongkok ya papi. Orang-orang Kristen yang menderita, yang dianiaya, Tuhan cuma peduli sama orang-orang itu ya. Tuhan gak peduli sama saya bilang. Saya sendirian di kamar kos menangisi kekasih saya yang pergi gitu kayaknya. Kayaknya terlalu receh buat Tuhan itu. Enggak, segala hal Bapak Ibu, saudara-saudara, gak ada yang receh di mata Tuhan. Sampaikanlah dengan ucapan syukur. Apa yang mau disyukuri sama kita? Banyak. Saudara bisa pergi ke gereja hari ini, gereja saudara gak ditutup? Puji Tuhan. Ya. Ada berapa mungkin orang yang sudah tua di sini, Bapak Ibu, Om Tante, lututnya masih kuat, bisa jalan sampai ke tempat ini? Puji Tuhan. Ya. Yang benci pekerjaannya, gak suka sama bosnya, rekan-rekan sekerjanya, masih punya pekerjaan kan? Bersyukur karena 19 juta lapangan kerja belum tercipta. Tapi teman-teman punya pekerjaan. Yang kuliah
Anda bisa kuliah aja, Anda nggak bisa bilang, apaan sih hidup ini? Enggak, Anda bisa kuliah, Anda sekian persen dari penduduk Indonesia ini yang bisa kuliah. Gitu. Gitu ya. Yang istrinya, suaminya nyebelin, puji Tuhan. Cuma nyebelin, masih pulang, masih masak. Ya. Masih ada orang yang mau tinggal bertahan sama saya, karena saya juga nyebelin. Bersyukur, begitu banyak, ucap syukur. Ya, saudara mau bikin kehidupan doa saudara agak lebih bergairah, saya tantang gini, pulang dari sini atau nanti malam kapanpun, ambil waktu sendirian berdoa. Tapi jangan minta apa-apa, ucapkan syukur aja sepanjang berdoa. Terus bikin list apa saja yang saudara pengen ucapkan syukur, apapun. Hal-hal kecil, hal-hal besar. Bersyukur Indonesia, saudara mau kesel, mau frustrasi kayak gimana sama Indonesia, kita tuh ada di tempat yang damai sebenarnya. Tidak ada peperangan di negara kita. Bersyukur enggak? Bersyukur loh itu. Negara ini bisa pecah jadi 10 bagian kalau mereka mau. Tapi puji Tuhan, makanya pada sekolah kita bilang, kita kadang meremehkan karya Tuhan Indonesia bahwa gini, ada negara-negara yang satu suku, satu agama, pecah loh. Pecah. Negara kita banyak suku, banyak agama, banyak budaya. Entah kenapa kita klop aja gitu. Kita nggak pengen pisah gitu. Nah itu kita banyak perlu bersyukur. Nah lalu menarik ya setelah itu Rasul Paulus tuh gini, damai sejahtera Allah. Seolah-olah dia ngomong gini, bersukacita, berdoa, bersyukur. Lakukan semua itu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai itu bukan diperoleh dari apa? Dari beli semua yang kita pengen, ya. Bukan dengan makan dan minum apapun yang kita pengen. Bukan beralih dari satu hubungan ke hubungan yang lain yang kita pengen. Enggak, dari datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Dia. Ucapkan syukur dan bersuka cita karena apa yang sudah Dia kerjakan dan akan terus kerjakan dalam hidup kita. Itu damai sejahtera dari Tuhan akan hadir. Nah, tetaplah berdoa jadinya apa? Mengapa kita perlu tetap berdoa? Menjaga fokus kita pada sumber damai sejahtera, yaitu hanya dalam Kristus Yesus. Saudara lagi khawatir, takut hari ini, gak ada damai? Yuk, inilah alasan untuk berdoa. Oke, anggaplah setuju Ariel, tetaplah berdoa. Gimana caranya? Bagaimana kita mempraktekkan tetaplah berdoa? Ya. Saya susah kalau suruh berdoa terus, ya. Ya, saya nggak ada waktu, apalagi jam 5 pagi. Nah, gitu ya. CLC bikin acara doa jam 5 pagi. Gitu ya. Ayo gabung Bapak Ibu. Walaupun saya ingatkan jangan lupa matiin mikrofonnya. Gitu ya. Itu kan tiba-tiba aneh ada suara. Betul-betul kayak gitu kan. Kan ya, semua kan jadi iri gitu. Dia tidur gitu. Gitu ya. Tapi ayo ikutan. Dan kalau I'm not a morning person gitu, ya udah. Ayo berdoa. Nah gimana caranya supaya saya bisa tetap berdoa? Saya akan kutip dari bacaan yang saya dapat waktu saya lagi menyiapkan khotbah ini. Saya nggak akan ambil apapun, berarti ini poin saya enggak. Makanya saya kutip langsung dari penulisnya, dari almarhum John MacArthur. Dia tulis sebagai berikut. Saya menganggap berdoa setiap saat sebagai hidup dalam kesadaran akan Tuhan yang terus menerus. Di mana segala sesuatu yang kita lihat dan alami menjadi semacam doa yang dijalani dalam kesadaran mendalam dan penyerahan diri kepada Bapa surgawi kita. Saudara lihat itu? Dia bilang apa? Berdoa senantiasa itu bicara apa? Menjaga kesadaran kita. Saudara sadar enggak? Bahwa Tuhan hadir setiap hari. Tuhan ada di mana-mana. Dan doa menolong kesadaran itu bahwa Tuhan Engkau ada bersama dengan aku. Engkau ada di dalamku. Ya. Dan kita berserah kepada Dia. Ini adalah sesuatu yang saya bagikan dengan sahabat terbaik saya. Sesuatu yang langsung saya komunikasikan dengan Tuhan. Saudara punya sahabat yang sangat baik. Ya. Itu Tuhan sendiri. Ini kesadaran akan itu. Berdoa senantiasa itu soal apa? Kita berdoa soal kita bersama terus sama Dia sepanjang hari. Nah untuk menaati nasihat ini, tetaplah berdoa tadi. Berarti bahwa ketika kita dicoba, kita membawa godaan itu ke hadapan Tuhan dan memohon pertolongannya.
Saudara sadar, saudara mengalami pencobaan misalkan. Saudara tahu, mungkin di sini semua udah tahu kelemahannya masing-masing ya. Apa yang paling mencoba kita? Mau marah, berdoa. Oh marah banget, Tuhan Yesus tolong. Mau meledak dikit lagi. Ya, ya barulah tekan klaksonnya teman-teman. Kalau disalib kan doa dulu, Tuhan Yesus, tet. Ya, berdoa dulu, sadar gak kalau lagi marah gitu ya. Sadar gak kalau ada godaan. Misalkan, waduh, ya perempuan cantik lewat, misalkan gitu. Oh godaan, darah Yesus. Kuasa, segitunya. Ya enggak juga gitu sih. Ya. Makanya, tapi sadar gak godaan saudara, kelemahan saudara di mana? Ya. Saya yakin di gym itu banyak yang berdoa. Tuhan Yesus tolong. Atau mungkin di lapangan padel kali ya juga orang berdoa gitu ya. Berdoa supaya servisnya masuk gitu maksudnya. Ya, godaan banyak, saudara sadar gak gitu? Berdoa justru bukan, walaupun berdoa jangan gini ya Tuhan jadilah kehendak-Mu kayak gitu ya. Ya gitu kan ya, ini sudah digoda berkali-kali gitu. Terus apa lagi? Ketika kita mengalami sesuatu yang baik dan indah, kita segera mengucap syukur kepada Tuhan untuk itu. Saudara mengalami sesuatu yang baik, yang indah, ya. Melihat pemandangan alam yang luar biasa, langit sore antara oranye, biru, kuning dan merah itu. Saudara berhenti sebentar lalu bilang, wah Tuhan luar biasa. Ya. Baik, bagus banget. Ya, bagus banget. Kalau engkau bisa bikin dunia begitu indah, aku yakin hidupku pun indah di dalam Tuhan. Ayo. Ngalami sesuatu yang baik, dapat sesuatu yang baik. Pemberian, makanan, minuman, pakaian, apapun. Masuk ke rumah saudara yang mungkin kecil itu, saudara bersyukur, terima kasih Tuhan, rumah ini ada. Mengucap syukur. Apalagi ketika kita melihat kejahatan di sekitar kita. Kita meminta Tuhan untuk memperbaikinya dan mengizinkan kita untuk membantu menyelesaikannya. Jika itu sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara melihat ketidakberesan, saudara frustasi sama negara ini. Ya pun saudara gak pakai dolar mungkin. Gitu kan ya. Ya, gitu ya. Saya kan orang miskin, saya gak butuh dolar gitu kan ya. Gitu ya. Saudara kesel, gemes. Ya. Tapi walaupun doanya jangan minta ganti presiden dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan dulu, tunggu 2029, oke sabar ya. Kalau nanti kena pasal makar masalahnya gitu kan ya. Tapi berdoa, Tuhan tolong gimana caranya Tuhan. Dan Tuhan dan ini, jangan cuma berdoa buat keadaannya. Berdoa juga Tuhan beri aku keberanian untuk do something gitu. Kalau ada yang bisa aku lakukan, tunjukin Tuhan dan aku mau lakukan. Beri aku keberanian. Jangan cuma itu, saya pikir doa tuh bukan mengkorting usaha. Doakan usahamu, usahakan doamu gitu kan. Gitu. Jadi ayo usahakan. Kalau kita mau berdoa buat Indonesia yang lebih sejahtera, ayo kita usahakan gitu. Kita berdoa dan usahakan. Kita lihat orang-orang yang tidak bersalah diadili dengan cara yang tidak benar, kita berdoa Tuhan Yesus keadilan Tuhan. Please Tuhan tolong. Ketika kita bertemu seseorang yang tidak mengenal Kristus, kita berdoa agar Tuhan menarik orang itu kepada dirinya dan menggunakan kita sebagai saksi yang setia. Saudara punya teman-teman, keluarga, yang belum kenal Tuhan, berdoa buat keselamatan jiwa dia. Para orang tua yang punya anak, berdoa buat anak saudara. Iman itu gak diturunin, gak diwarisin pada genetika. Enggak, kita perlu tetap berdoa buat anak-anak kita. Tuhan Yesus, aku berdoa supaya suatu hari dia buka hatinya untuk Engkau. Gitu. Terus berdoa. Dan jadi saksi yang setia. Tolong Tuhan supaya kesaksian hidupku pun aku jadi saksi yang setia. Ketika aku hadir, mereka merasakan Engkau hadir. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita berpaling kepada Tuhan sebagai penyelamat kita. Siapa penyelamatmu? Orang dalam? Ya. Orang tuamu? Ada orang tua yang menjadikan anak-anaknya sebagai juru selamatnya. Ya. Investasi masa depan katanya. Sehingga akhirnya nuntut anak-anaknya, berharap sama anak-anaknya, kecewa sama anak-anaknya. Siapa penyelamatmu di masa kesulitan? Masihkah kita berpaling sama Tuhan? Tuhan Engkau penyelamatku. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dengan demikian hidup menjadi doa yang terus menaik. Semua pikiran, perbuatan dan keadaan hidup menjadi kesempatan untuk bersekutu dengan Bapa Surgawi kita. Make sense to you sekarang? Tetaplah berdoa. Itu bukan soal merem lipat tangan gitu lagi, enggak. By the way di Alkitab enggak ada tuh perintahnya doa tutup mata lipat tangan, enggak ada sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu supaya konsentrasi maksudnya. Tapi sekarang bukankah itu masuk akal sekarang untuk bagi orang Kristen untuk tetap berdoa? Karena begitu banyak yang mereka lihat, ada begitu banyak yang mereka alami, ada begitu banyak yang mereka kerjakan. Dan tetap itu jadi alasan untuk terus berdoa kepada Tuhan.
Membawanya kepada Tuhan. Karena ini bukan soal dijawab, enggak dijawab sebenarnya. Ini soal apa? Kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita punya kesadaran akan Dia. Kita berharap sama Dia. Kita taruh percaya kita sama Dia. Ini semua tentang Dia pada akhirnya. Maukah kita melakukannya? Nah, saya mau ingatkan. Karya keselamatan Kristus itu membuka jalan kepada Bapa Surgawi. Sehingga kita ada dalam hubungan, penyertaan, pengampunan, perlindungan, damai sejahtera, dan kehendak yang sempurna. Kita harus selalu syukuri itu. Berkat Engkau ya Yesus, aku punya hubungan dengan Tuhan. Aku terhubung dengan Dia. Gak cuma terhubung sebatas apapun, tapi aku jadi anak-anaknya. Waktu kita ingat itu, dengan demikian, waktu kita bersyukur itu, kita selalu syukuri makanya karya keselamatan Kristus. Dengan demikian akhirnya kita dapat senantiasa datang pada Tuhan dengan doa dan permohonan. Karena itulah kesukaan kita. Itulah cara hidup kita. Ya. Tidak mungkin menjadi Kristen kalau tidak berdoa. Doa itu bagian dari hidup kita. So, hari ini, bagi yang sudah menyerah dengan berdoa, saya mau ajak, maukah engkau tetap berdoa? Karena engkau tahu Tuhan mendengar doamu. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Ya, begitu. Saat sebentar nanti kita akan menyembah, saudara pikirkan. Ya, apa yang saudara mau doakan? Mungkinkah saudara, mungkin kayak saya, punya kekecewaan, lalu merasa, Tuhan engkau tidak peduli. Maukah engkau sekarang lihat lagi kebaikannya yang begitu besar, yang begitu ajaib. Dan jangan stop berpikiran jahat tentang Tuhan. Stop menuduh Dia sebagai bukan Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia akan memberikan seturut kehendaknya yang sempurna kepada kita. Mari kita percayakan kehendak kita kepada kehendaknya. Agar bila kerajaan yang datang, kehendaknya yang jadi dalam hidup kita. Bapa kami di dalam surga. Yes, kami datang Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Hanya karena Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi pertama ucapkan syukur dulu. Tuhan terima kasih. Terima kasih kami punya keluarga. Terima kasih kami punya orang tua, kami punya anak, kami punya siblings. Terima kasih Tuhan kami tidak sebatang kara. Kami punya teman-teman yang baik. Saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bisa makan dengan lahap. Terima kasih masih punya nafsu makan. Terima kasih bisa sehat, bisa ke gereja. Terima kasih kami punya pekerjaan. Terima kasih kami gak khawatir besok mau makan apa. Karena masih ada uang mungkin di tabungan kami. Terima kasih punya kendaraan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih bisa sekolah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami punya Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Yang kami bisa panggil, ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan mau mati buat kami. Selamatkan kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you for not giving up on me. Terima kasih tidak mau menyerah sama saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena bersabar sekali sama saya. Terima kasih Tuhan. Sampaikanlah sekarang keinginanmu Tuhan. Apa yang kau mau doakan. Tidak ada yang receh, remeh di mata Tuhan. Sampaikanlah. Sampaikanlah. Permohonan. Percaya kepada Dia yang mendengar. Dan memberikan yang terbaik. Yang menjawab tanpa mengulur waktu. Yang tahu cara yang terbaik untuk menolong kita. Waktu yang terbaik untuk menolong kita. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Sudah berikan Yesus Kristus anakmu. Mati bagi dosa kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tinggal bersama dengan kami. Dalam diri kami. Kami tidak sendirian. Kami tidak yatim piatu di bumi ini. Karena kami punya Engkau. Hidup kami dijamin. Bukan saja di kehidupan sekarang. Tapi sampai kekekalan bersama dengan Engkau. Kami mau taruh segala khawatir, takut, frustrasi, amarah. Kami ke dalam Engkau. Engkau sanggup mendengar menerimanya. Terima kasih Tuhan. Kami punya tempat untuk berlari kepada Engkau. Dan bila kami tetap berdoa. Memandang seluruh kehidupan kami. Semuanya. Sebagai bagian untuk berdoa kepada Engkau. Untuk kami bawa. Supaya kami juga selalu sadar bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau memelihara hidup kami dari waktu ke waktu. Sekarang sudah hampir tengah tahun. Terima kasih Tuhan sampai sejauh ini Tuhan sudah pelihara hidup kami. Terima kasih waktu bulan Mei ini akan berakhir. Kami mau menyambut bulan yang baru. Kami percaya pada pemeliharaan tangan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan karena kami diberkati begitu rupa. Biarlah kami juga mau memberkati pekerjaan Tuhan di CLCC. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami memberikan supaya orang-orang yang miskin bisa ditolong. Supaya pemberitaan Injil boleh disebarkan. Supaya orang-orang yang melayani penuh waktu untuk Tuhan bisa dicukupi juga kebutuhan mereka. Supaya peribadatan bisa berjalan dengan lancar. Biarlah semuanya bahkan lebih lagi Tuhan dipakai semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau berikan sukacita dengan percaya. Seperti Engkau sudah pelihara kami di bulan yang telah lewat. Engkau akan pelihara kami kembali di hari-hari yang akan datang. Bahkan sampai kesudahannya. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ambil bagian dalam pelayanan misi bersama dengan Tuhan. Memberkati kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.